Dan juga saya sudah jelaskan bahwa hubungannya untuk mencapai penghargaan positif yang berdampak pada komitmen relasi. Bisa diterima lagi gitu. Jadi bisa bangkit dari siswa kelompok mahasiswa biasa kesepiannya rendah. Jadi nggak merasa seperti itu yang sempat terlibat juga. Dan dengan responden saya Bu, yaitu perawat. Tidak masuk ke dalam media, itu saya saring, lalu baru saya olah. Dari segi bahasa, maka dari itu bisa dilakukan. Cyberstalkingnya sendiri belum diuji beda Ibu. penggunaan aplikasi Zoom yang berlebihan atau penggunaan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Experience ini makanya adalah terbuka, jadi dia mau menerima masukan dari orang lain. Itu banyak individunya tuh yang menggunakan Twitter itu untuk kayak cerita pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus ini. Nah, memang Automatic Internet Use adalah suatu penyalahgunaan internet dengan adanya konsekuensi yang dapat ke hubungannya ini Sekarang media sosial itu ada banyak yang Mbak, betul, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok. Cuman ujung-ujungnya itu motivasi juga termasuk ke dalam hasil kemarahan atau keputusasaan yang tidak responsif atau respon yang tidak menentu. Lingkungan saya itu yang berada seperti keluarga atau seorang akademik itu kena untuk melakukan research. Di bagian akrab, setelah saya ingat-ingat lagi Mas, ternyata kalau untuk perempuan di Indonesia ini lebih banyak mendapatkan. Saya kasih waktu beberapa menit setelah dia sudah selesai. Karena penelitian saya menggunakan konsep kesehatan mental positif seperti itu Ibu. Kayak pendorong itu. Tempat dan aturan yang ada. Nah, namun kayak misalkan yang relevan untuk mencegah perilaku agresivitas. Kurang lebih seperti itu. Nah, di bab 2 itu saya nulis dari jurnal yang saya lihat itu, jadi 10 itu masih menyebabkan aktivitas itu masih dapat online. Takut tertinggal sama teman-temannya karena teman-temannya tersebut punya ECVI self efficacy itu totalnya mungkin kalau keluar dari eksternal juga, jadi dari biologi itu dapat untuk manfaat PPGTS 2 yaitu manfaat teologis dan manfaat. Dia itu jurusan di ilmu politik Ibu. Namun saat dia saya melihat adik saya Pak sebenarnya adik saya jadi itu saya melakukannya dengan uji adik tingkat saya atau misalnya penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel lain sih Mbak. Jadi Konrad ini sebetulnya lebih fokus ke media sosial bahwa untuk APJI ini dia ini saya lihat itu mah di akun-akun Twitter maupun Telegram itu gitu. Menurutnya kalau memang tidak terlalu tambahin komitmennya Pak. Jadi saya melakukan penelitiannya secara surat penyebarannya saya mengatakan bahwa saya biasanya kagak usah lah non. Ibu dinamik ada siswa Mbak partisipannya. Nah kemudian juga ada dari kehidupan itu memang udah itu ternyata memang rendah semua gitu, jadi nggak tinggi nggak sedang. Sementara kalau yang di ini akan terganggu ke depannya gitu. Dan juga kan usia remaja ini dikatakan masa dimensi kognitif pada dewasa pengguna Instagram. Konflik itu seperti apa? Yaitu adanya kritik pada kemudian untuk metode karbon offset itu buat penelitiannya yang spesifik ke karbon offset itu jadi tidak berfungsi secara optimal untuk di kehidupan di tempat kerja.
seperti yang dijelaskan oleh Kak Dirman pada jadi saya menguji kategorisasi berdasarkan yang tinggi sehingga mereka ini tidak bisa memiliki kaitannya dengan pribadi proaktif itu. Pelajar atau mahasiswa dari profesi juga terlihat Mbak. Sedangkan kalau misalnya followers yang di bawah 500 itu kan mengalami view sama loneliness ya. Lalu saya juga mengikuti teori dari SoundCloud pada tahun 2020. Selamat pagi, Mas Septa, Dr. Septa. Adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Untuk limitasi dari penelitian ini, kita dengan langsung menyebarkan linknya. Kebetulan kemarin saya juga mungkin jadi Terus mudahnya penggunaan e-wallet, sedangkan hal itu berpengaruh pada individu yang lebih bisa menghargai diri. Justru itu bagaimana dirinya itu tidak merasakan apa ya, Alifah dinyatakan lulus dengan resiko. Mas ya, sudah sampai di titik ini. Apa sih taruh? Elsa, selamat ya kamu dinyatakan lulus pada sidang skripsi hari ini. Makasih banyak ya Mbak. Bapak. Mbak Alin, Mas Akhir, terima kasih. Saya kok jadi merasa seperti sinetron gini. Oke. Mbak Cinta, sangat tidak empatik Mbak Fira. Sama-sama. Oke, selamat Safira. Makasih Mas Akhir. Oke, yuk tetap semangat, tetap harus berenergi karena seperti itu Dina. Selamat ya. Makasih Mbak. Selamat ya dari Iya, seneng ya Din ya. Lega ya. Iya Mbak. Oh iya. Dari Mbak. Kok kamu sedih, nggak senang ya lulus? Soalnya dia bakal berpisah dengan pembimbing skripsi. Oh gitu. Itu kita ngulang lagi aja gitu. Makasih banyak Mas dan Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Naya. Selamat Feren. Terima kasih Bu Kliu. Revisinya sampai tanggal berapa Mbak? Jiwanya, Andri, Buni. Mas Andrea. Selamat Andrea. Terima kasih Mas. Selamat tadi ya. Jadi lulus. Ya. Oh, lulus. Makasih. Atau mau dibatalkan? Enggak. Makasih Mbak, Mas. Banget ya ini. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapin terima kasih karena saya bisa memberikan hadiah ulang tahun pada mama saya bulan ini. Saya juga terima kasih atas saran-sarannya tadi karena saya sudah mendapatkan pelajaran yang cukup banyak. Terima kasih kepada Mbak Dina sudah membantu dalam sidang. Terima kasih juga pada Mbak Dila selaku ketua sidang dan pembimbing saya. Saya tetap berterima kasih. Sudah Mbak. Tapi dengan revisi. Ya Mas, makasih Ima. Sedih tapi gimana ya? Ada tisu nggak? Aduh, gimana nih? Nurut tapi gimana? Ih, gimana Mas? Saya mau nangis tapi saya bahagia. Salah ya nanti aja. Iya, soalnya Nikmatin aja gitu tangisan bahagianya. Jangan ditahan. makasih ya Pak Ardi, Mbak Ten, Mas Rama, kalian keren. Apa sih? Ya, keren. Kalian kok mendahului penguji sih? Biasanya ngomong gitu. Saya udah gak tahu mau ngomong apa. Kayaknya part ini harus dimasukin ke Tentu ke rekord ya. Tuh, lihat tuh di atas dia ada siapa tuh?
Boleh gak mau screenshot? Nurul. Apa Mbak? Kita nggak jadi masuk yudisium nih karena kamu nggak nangis. Oh, jangan gitu. Sebelum saya sidang saya nangis mulu takut. Apa bisa mata saya? Nangis dong. Udah tadi. Boleh minta foto bareng nggak? Saya mau screenshot, boleh nggak? Kayaknya bagian minta foto bareng akan saya masukkan ke yudisium ya. Justru harusnya akademik juga itu. Ada siapa tuh? Kita mau ikut juga. Boleh ya ikut ya? Saya ikut ya. Apa foto nggak Mbak? Oke, sekarang saya paham kenapa ruang sudah bahagia sekali. Kita boleh ya foto bener ya? Boleh. Itu bukan pertanyaan sih. Kita mau screenshot ya? Boleh ya? Udah kita ikutan ya. 1, 2, 3. Gimana deh cara screenshot? Ini saya udah kering nih gara-gara kamu Nurul. Nanti saya titipkan ke Mas Rama ya. Ini bisa. Oke deh, sini saya ngelakuin deh. Oke, siap standby ya semua ya. Oke, siap 1, 2, 3. Nama saya Fahira Nurul Inayah dari angkatan 2018. Nama saya Gabriel Moses Aipasa, biasa dipanggil Gabi, angkatan 2018. Namaku Damar Indani dari angkatan 2018. Nama aku Hanum Azahra, biasa dipanggil Hanum, angkatan 2018. Setelah mengumpulkan skripsi itu perasaannya tuh lega, terus seneng juga. Malamnya mungkin capek juga ya habis perjuangan di percetakan itu. Akhirnya kayak ngerasa, tidur paling nyenyak lah setelah 6 bulan gitu. Perasaannya seneng banget karena kayak perjalanan hampir 1 semester ini udah selesai gitu. Berkas-berkasnya juga bisa dikumpulkan dengan baik, jadi kayak seneng banget. Wah, setelah ngumpulin tuh perjuangan yang panjang banget ya, mulai dari nanti di percetakannya, terus pas ngumpulin tuh kayak, wah lega banget ini, pundak langsung enteng gitu. Lega banget, nggak ada beban lagi, tidur juga udah enak, jadi alhamdulillah, kadang juga nggak nyangka sih. Rasanya sih seneng banget ya, soalnya tuh kayak beban di pundak udah nggak ada semua. Kedepannya semoga bisa berkarir sesuai yang diinginkan. Terus kalau untuk fakultas semoga semakin baik lagi untuk bisa jadi temannya mahasiswa untuk bertumbuh di kehidupan perkuliahannya. Harapan kedepannya adalah melangkah maju, karena kan ke depan gitu kan. Pokoknya mau jadi orang yang lebih baik lagi dan lulus juga kan. Semoga bisa dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa meraih cita-cita. Syukur-syukur kalau bisa lanjut sekolah lagi gitu. Harapan kedepannya sih semoga saya bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah saya pelajari selama 4 tahun di fakultas ini. Lalu bisa menjadi orang yang sukses seperti Bapak Ibu dosen di fakultas ini, menjadi orang yang besar seperti harapan kedua orang tua saya. Seperti itu. Harapan kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menerapkan ilmu-ilmu yang udah didapat, dan pengennya sih semoga punya kesempatan buat sekolah lagi. Kalau untuk harapan, semoga aja apa yang udah dipelajarin dalam psikologi ini itu bisa aku terapin ke kehidupan sehari dan juga untuk ke pekerjaan kedepannya. Untuk Ibu Iva dan Mas Ahyar, terima kasih banyak sudah membimbing selama 1 semester ini. Terima kasih banyak udah memberikan banyak masukan, saran, dan kritik yang membangun sampai akhirnya skripsi itu bisa selesai. Dan terima kasih juga untuk support yang Ibu Iva dan Mas Ahyar kasih dengan caranya masing-masing sampai akhirnya bisa ketika udah agak down bisa semangat lagi buat ngerjain itu. Kesan dan pesannya pertama merasa bersyukur bisa dibimbing sama Mbak Tian tadi sama Mbak Mita.
dan bener-bener dibantu dari awal sampai akhir sampai bener-bener selesai. Jadi bener-bener berterima kasih dan mohon maaf kalau selama ini ada salah ataupun perkataan maupun perbuatan. Dosen pembimbing satu saya Ibu Dokter Ade Iva, lalu dosen pembimbing 2-nya Pak Popo. Sepertinya baik sekali ya, soalnya beliau-beliau ini dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya sangat amat membantu saya dalam proses penyusunan skripsi tersebut. Untuk Mbak Sinta dan Mas Rama, terima kasih banyak karena kalau misal tidak diarahkan nih udah nggak tahu lagi, buntu nggak kepikiran apa-apa. Kalau untuk kesannya, aku itu kan dibimbing sama Mbak Tila dan juga Mbak Putri. Itu mungkin karena sebelumnya aku udah kenal sama mereka, jadi kesannya itu ngerasa kayak bukan ke dosen gitu loh, tapi kayak teman sendiri aja. Karena memang Mbak Putri sama Mbak Tila pun orangnya tuh asik-asik banget gitu. Kedepannya tuh bisa makin tetap enjoy gitu loh. Jangan sampai Mbak Tila sama Mbak Putri karena kapok nih dapet mahasiswa kayak aku yang suka agak-agak gitu kan selama bimbingan, itu jadi gimana gitu kan nanti pas bimbingan ke depannya. Terus pesannya mungkin semangat ya untuk Mbak Putri sama Mbak Tila, terutama juga untuk penguji aku Mbak Evanita yang udah bantu banget pol-polan selama sidang kemarin, itu udah sangat membantu. Terlepas dari pernah di organisasi, selama jadi mahasiswa ngerasanya di Fakultas Psikologi UP itu lingkungannya positif banget, dari mulai dosen sampai seluruh stafnya. Terus circle-nya, kalau misalnya maksudnya circle-nya sangat positif juga, pinter-pinter untuk mencari temannya, dan ya alhamdulillahnya ketemunya memang yang positif semua gitu. Terus yang satu lagi yang paling penting adalah Fakultas Psikologi UP itu benar-benar punya membuka atau terbuka sama kesempatan buat mahasiswa supaya bisa growth gitu, apapun, mulai dari organisasi, mau nulis jurnal dan sebagainya, itu terbuka banget, jadi mahasiswa punya kesempatan yang besar gitu. Menyenangkan sih, yang paling pentingnya selain menyenangkan itu mindset growth, jadinya mindset itu jadi berkembang gitu, nggak yang di situ aja, dan lebih bisa kerja sama tim itu lebih bagus gitu, terus lebih bisa tertata juga untuk cara kerjanya. Yang paling penting sih jadi punya pengalaman yang bisa jadi bekal buat nanti di dunia kerja. Selama menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila itu seneng banget, ada banyak pengalaman dan kita benar-benar didukung dari lingkungan fakultasnya, dari dosennya, semuanya benar-benar dukung mahasiswanya kayak gitu. Meskipun kemarin sempat kepotong pandemi, jadi kuliahnya 2 tahun online, tapi tetap cara belajarnya itu tetap bikin kita jadi mahasiswa yang oke banget. Oke, psikologi UP keren banget. Testimoninya sih kebanyakan stres ya, karena tugas kebanyakan. Sama terlebih lagi kan masa-masa kuliah saya sempat agak di rumah juga kan ya, tuh 2 tahun gara-gara pandemi COVID. Jadi ya kurang maksimal berasa lah. Tapi dari 2 tahun itu ya justru bisa ketemu teman-teman lah, belajar psikologi secara langsung di sini. Mengenai psikologi secara langsung, lalu bisa berorganisasi dan segala bagainya. Seperti itu. Seru, menyenangkan, punya teman-temannya juga seru banget. Walaupun 2 tahun udah online nggak ketemu, tapi tetap kerasa serunya. Salam buat semuanya sih, terutama untuk kelas C ya. Kelas C tuh isinya tuh bener-bener orang-orang yang anaknya tuh pemberani semua gitu kan, dan berkat kalian tuh aku jadi banyak belajar juga nih untuk berani, apalagi untuk yang namanya tuh jangan takut gitu kan buat ngelihat ke depan. Buat ngelihat ke depan, atau kayak misalkan ada sesuatu yang salah itu harus diadili banget ya. Mungkin kalian ingat ini kenapa aku ngomong harus diadili banget gitu sih.